Sastra tadi tanya boleh guna video tu ke tak kan, kita dengar dia orang jawab. Bisa. Bisa. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone, we have the most beautiful one. Hai, I'm Tika. Aku sih tahu hari ini Mistika ringan tapi tetap berseri loh. Iya, Allah, Ringan apa kapas ya? langsung make upnya ringan, make upnya ringan tapi tetap flawless gitu, tetap megang gitu. Megang ya, Bang. Oh, luar biasa Mistika. Dikunci. Ya, jangan lupa. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. thank you so much for coming Mr. Ajis and Mistika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ada sebuah video sesuatu yang mungkin belum pernah aku personally saksikan di Indonesia seumur hidup aku menjadi murid dan seumur hidup aku menjadi guru di Indonesia seperti itu. Ini adalah sesuatu ataupun peristiwa yang baru buat aku, tapi mungkin it's something yang sudah biasa atau common happen in Malaysia. Itu pemasangan badge jalur gemilang di seragam pelajar Malaysia. Nah, ngomong-ngomong tentang badge ataupun bendera, pemasangan bendera di seragam pelajar Indonesia, apakah kalian ada cerita tentang hal tersebut? Gimana? Aku ada. Pernah lihat, tapi tidak. Kalau seragam itu kan sifatnya kan satu daerah itu kan pasti mengenakan itu semua ya. Tapi kalau ini kayaknya ada hanya beberapa sekolah yang mengenakan merah putih di bagian kiri dadanya gitu. Mistika gimana? Iya, jadi memang kalau untuk pemasangan badge sendiri itu ya, itu memang ada di beberapa sekolah, dan khususnya itu adalah sekolah kebangsaan atau sekolah negeri. Dan itu grade berapa? Level apa? Elementary, high school atau gimana? Kalau yang pernah aku lihat sih anak-anak SD atau sekolah dasar itu tuh udah pakai. Cuman sekolah memang kebangsaan ya? Iya, sekolah kebangsaan, tetapi kadang-kadang tiap sekolah itu peraturan beda-beda. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak, kayak gitu sih. Nah, betul banget itu. Agree, karena Mr. Ajis melihat ada yang tidak, ada yang enggak. Mistika juga ada yang melihat yang pernah, ada yang tidak. Jadi di Indonesia tuh sebenarnya di tahun 2014 tuh sudah diwajibkan untuk menggunakan badge tersebut, tapi aplikasinya memang beberapa sekolah masih belum menggunakan. Aku entah nggak tahu apa hambatan. Ini di Indonesia? Di Indonesia atau hambatan dari 2014 seperti itu. Jadi aku nggak tahu hambatannya apa. Apakah mungkin kesusahan untuk mendapatkan badge merah putih tersebut atau apa seperti 2014 itu berarti bertepatan dengan tahun pertama Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Seperti itu mungkin periode ya. Pertama, seperti itu mungkin ya. Jadi hingga saat ini belum kita menemukan keseragaman penggunaan badge di Indonesia. Nah, luar biasanya lagi di Malaysia, sepertinya tahun ini atau tahun kemarin nih, correct me if I'm wrong guys, mereka sudah mewajibkan semua siswa di sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan itu mereka untuk menggunakan badge. Seperti apakah dan ada acaranya? Oh ya? Iya, ada acara pemasangan badge-nya. Seremonial itu. Pengen lihat, aku juga pengen lihat, karena something new for us everyone. Without any further ado, pemasangan jalur gemilang di seragam sekolah Malaysia. 1, 2, 3. Kalau di Malaysia itu setiap sekolah tuh sepertinya ada channelnya loh. Oh, ini channel sekolah. Channel sekolah tuh, sekolah kebangsaan Payardan. Ceria cemerlang, wis, dengan berceria kita bisa cemerlang. Masjid simbolik pemakaian jalur gemilang. Pada pakaian seragam murid SK atau SK nih? SK Payardan. Sekolah kebangsaannya Payardan. Oh, pakai doa pun. Hanya memasang ya, tapi ada doanya juga ya. Seremonial. Ini berarti ini ya SD. Iya, seperti itu. Sekolah kebangsaan rendah. Seragamnya berbeda-beda ya. Macam rainbow ya warnanya. Bentuknya juga.
Unik ya, Unik, guru-gurunya duduk, siswanya juga diperbolehkan duduk. Betul. Yes. Nah, pemasangan dilakukan secara- oleh guru perempuan pastinya ya. Perempuan ke perempuannya ya. Oh ya, perempuan ke perempuan. Oh, ini juga laki-laki ke perempuan, tapi karena masih anak-anak Ya, belum sepertinya ya, belum balik. belum ya. balik ya, jadi aman. Seperti ibu layaknya seorang ibu seperti itu. Sepertinya pin ada magnetnya mungkin ya. Oh, seperti apa kak? Karena sangat mudah Pin. Oh dipasangnya. Ini lagu nasional mungkin? Atau Mars Atau gitu Mars, ya. maksudnya. Ih, guru India. Kok ada? Wah. Ada ulang tahun. Tahun. Oh, selamat hari jadi. Cikgu besar Seru tuh. banget. Cikgu besar ke. Maksudnya kepala sekolah ke. Seneng banget. Ih, pastinya happy sangat nih ya dirayakan Selamat satu sekolah. hari jadi. Wah. Ini udah guru India tapi tetap pakai baju Melayu ya. Seperti ini peleburan ini bukan baju Melayu tapi baju India yang Yes. jadi baju kurung Iya, ya. seperti Peleburan budaya. Sangat cantik. Cantik lah, sopan, pun cantik. Dadanya juga ditutupi. Betul. kan? Penutup kepala juga ya. Betul. TF TVPSS SK Payaradon. Nah, ini di Oh, ini sekolahnya. gurunya pun. Iya, ini sekolah yang sudah grade besar. Ini sekolahnya Kak Jaza Sariza. Oh, paham. Oh, cantik. Wow. Oh, jadi ini ya, Pin. pin ya. Dia nggak bentuk kain yang bisa dijahit, di Yes. attach gitu, tapi dalam bentuk Pin. pin ya. Jadi kalau di lebih- Indonesia, ya. apa namanya, lebih tahan lama, lebih Karena anti materialnya air juga kan gitu logam kan. Betul, Iya. betul. Jadi kalau di Indonesia itu badge-nya itu harus kita jahit ya. Iya, kain, dari kain yang dibordir seperti itu, Iya, jadi- kain dibordir terus dijahit yang di gini atas poketnya Iya, pakaian betul. seragam. Jadi mungkin dengan penyematan pin jalur gemilang ini sebagai tanda betul. untuk Patriotisme. membentuk patriotisme dan rasa cinta kepada Betul. bangsa. Memang itu tujuan daripada pemerintah Malaysia untuk menunjukkan patriotisme, nasionalisme di kalangan murid dari grade bawah hingga semua murid yang grade tinggi pun Yes. dipasangkan seperti itu. Jadi mereka di sekolah sudah diajarkan bagaimana mencintai tanah air, menumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme juga seperti itu. Tapi yang pertanyaannya adalah untuk penyematan PIN ini, apakah memang akan dilakukan setiap tahun ataukah memang biasanya udah Iya. pada saat pemberian seragam udah langsung dikasih PIN, jadi langsung dipakai sendiri untuk di tahun-tahun berikutnya. Tapi karena aku kemarin itu search beberapa informasi juga, tapi mesti beberapa sekolah juga tuh ada acara seperti ini, Mistika dan Mr. Aziz, memang mereka menganggap ini sesuatu yang perlu dirayakan bersama-sama, dibikinkan upacara, seremoni, karena memang ini berkaitan dengan jalur gemilangnya, jadi memang harus sakral dan semua secara masif seperti itu. Nah, pertanyaan aku, Mr. Aziz dan Mistika, bedanya nasionalisme dan patriotisme yang baik dan yang tidak baik itu seperti apa sih, agar anak-anak ini juga bisa tahu mereka tuh ternyata nasionalisme dan patriotisme juga tuh sepertinya ada batasnya juga loh, seperti itu. Menurut Mr. Aziz bagaimana nih? Kalau nasionalisme itu menurut aku dari kata nation ya, artinya bangsa gitu. Bagaimana kita mengakui diri kita adalah bangsa sebuah negara gitu ya, mengakui bahwa tanah air tersebut adalah tanah di mana kita lahir dan kita tumbuh dan tempat kita mengabdi gitu ya. Kemudian kita juga mengakui bahwa bahasa yang menjadi bahasa nasional adalah bahasa untuk mempersatukan seluruh suku atau bangsa di negara tersebut gitu, dan mengaku bangga terhadapnya dan memamerkannya ke mata dunia gitu, bahwa I belong to this nation. I belong to this nation gitu, and I have this language, I have this land and culture gitu. Tapi negatifnya, ada negatifnya nih. Nasionalisme tuh ada negatifnya. Menurut saya ada. Apabila nasionalisme ini kebablasan dan tidak dikontrol,
apapun yang terjadi di negara tersebut, buruk ataupun baiknya, tetap akan senantiasa dibela. Misalkan ada policy yang dibuat oleh government, entah itu baik atau buruk, tetap akan dibela. Ya, this is a good deal for the nation, for the people gitu. Jadi apapun dibuat gelap mata lah, cinta buta seperti itu. Terlalu cinta. Nasionalisme itu akan menjadi bagus sekali apabila dibarengi dengan patriotisme. Patriotisme itu apa? Nah, patriotisme adalah sikap membela tanah air gitu ya. Apabila kalau secara fisik, kalau menurut saya, ketika ada ancaman dari luar negara maupun dari dalam negara, dia akan membela kedaulatannya. Stand for the country. Tapi akan ada semangat apabila ada kesalahan yang dibuat oleh sekelompok orang di dalam sebuah negara atau orang lain yang menyerang negara tersebut, dia akan membenarkan atau mengoreksi, punya semangat untuk memperjuangkan dan mengarahkan ke jalan yang benar gitulah. Itu patriotisme. Jadi sebaiknya rasa nasionalisme dan bangga terhadap tanah air itu harus dibarengi juga dengan rasa mau mengoreksi sesuatu yang salah. Karena kalau cuma nasionalis tapi tanpa patriotis, jadinya cinta buta. Seperti itu. Iya, betul banget. Dan semoga nih kita juga bisa lihat bagaimana pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia memiliki sama tujuan-tujuan yang sama nih gitu, dengan mewajibkan penggunaan badge di seragam siswa. Tapi bedanya adalah beberapa di Indonesia masih tidak mengaplikasikan, kemudian tidak ada seremoni khusus, tapi di Malaysia ternyata hal ini sangat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah sehingga dibuat benar-benar ada seremoninya khusus. Kenapa? Karena ini dianggap sangat berimpact mungkin ke depannya agar siswa ini memiliki rasa nasionalisme, tapi nasionalisme yang tepat gitu. Tidak serta-merta ketika ada bangsa lain di sana yang di luar bangsa kita lebih baik, lebih bagus, tetap kita underestimate mereka gitu. Kita tetap merasa no, I was taught that my country is the best. I was taught in my school, by teacher, by my people, by my parents, everything happen in my country is the best thing. Everything what we have is the best thing. Seperti jadi seperti Mr. Ajin bilang dari cinta buta, tidak bisa menerima kekurangan dari diri kita sendiri dan bahkan kelebihan daripada bangsa-bangsa orang lain seperti itu. Kalau menurut saya, rasa bangga juga betul, tapi yang saya lihat dari perspektif lain, Mr. Sastra, lebih ke rasa malu. Lebih kerasa malu untuk berbuat salah, malu untuk melakukan hal-hal yang memalukan bangsa dan negaranya. Ini kalau saya lihat ya, ini impactnya sangat luas, globally bahkan. Ini adalah jawaban dari perkembangan sosial media dan internet dewasa ini. Kenapa? Karena kita tahu seluruh sekolah kita sebut Malaysia karena kita menonton video dari Malaysia. Seluruh di sekolah Malaysia itu pasti seragam utamanya berbeda-beda. We talk about dress ya, the uniform as in dress, not the badge, not the hat, not the vest. The clothes ya, the clothes. Itu kan warnanya beda-beda tuh seperti tadi kita lihat. But the idea of uniform adalah menyadarkan mereka as a student bahwa mereka belongs to certain country, belongs to certain area, belongs to certain school gitu. Tapi berbeda-beda itu tidak apa-apa, warna berbeda-beda, rompi berbeda-beda, pakaian berbeda-beda, tetapi mereka tetap mengenakan jalur gemilang itu sebagai identitas utama. Dan kenapa harus pakai jalur gemilang? Ini lagi-lagi aku nyatakan bahwa ini adalah jawaban dari tantangan zaman, specifically perkembangan sosial media dan globalisasi dan perkembangan teknologi. Jadi ada rasa malu dan sadar bahwa ini semua akan ada kemungkinannya tersorot oleh kamera gitu ya. Ini akan dipertanggungjawabkan, semua akan tersebar dengan mudah. Segala tindak tanduk sebagai pelajar akan diketahui oleh masyarakat luas dengan sangat mudah. Semudah membalikan telapak tangan gitu ya, seperti menjentikan jari, karena dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat, global sosial media juga sangat pesat gitu ya. Apa yang terjadi di sekolah Malaysia bisa nampak di Switzerland, bisa nampak di United States. Dan jalur gemilang yang ada di sebelah kanan mereka, ini sebelah kanan loh, itu adalah arah yang bagus gitu ya. Akan mengingatkan mereka senantiasa bahwa saya adalah orang Malaysia. Reminder ya. Dan ini adalah reminder saya untuk senantiasa bertanggung jawab pada bangsa dan negara saya. Ini adalah tempat saya berpulang, tempat saya mengabdi, dan saya tidak akan membuatnya malu, tapi saya akan membuatnya senantiasa bangga gitu. Jadi
jalur gemilang lah yang akan menjadi rantai atau tali pengikat seluruh pelajar di Malaysia walaupun warna mereka seragamnya berbeda-beda. Bukan hanya seragam loh, etnisnya juga banyak kan, jadi Gurunya mengingatkan. juga etnisnya banyak banget ya. Betul. Mengingatkan. Luar biasa sih, betul Satu sih. Malaysia ya kan? Betul. Nah, itulah jadi as we can see that nowadays in social media tuh beberapa pelajar di certain schools itu dengan bangga memamerkan apapun yang mereka lakukan baik dan buruknya, jadi bisa dilihat oleh negara lain juga gitu. Jadi ketika kita memiliki ada badge di sini jalur gemilang itu kita merasa oh gue upload sesuatu yang salah atau gue melakukan sesuatu yang salah dan itu di-record sama orang tuh, I mean like ini gue pertaruhkan harga dan martabat daripada negara gue seperti itu. Iya, yang perlu dicontoh oleh Indonesia gitu ya agar ini menjadi seragam secara nasional adalah ya di kelas-kelas dipertajam lagi diskusinya. Kenapa sih kita harus mengenakan seragam yang sama? Karena kan dewasa ini kita juga bisa lihat fakta bahwa di sekolah tertentu ada yang pakai celana, ada yang pakai seragamnya di bawah pinggang, di bawah pinggul, kemudian ada yang di atas pinggang gitu kan. Sangat beragam gitu. Harus dipertajam lagi bukan hanya peraturannya tapi juga diskusinya, karena semakin kesini generasi semakin kritis gitu ya. Mereka kan senantiasa mempertanyakan kenapa ini menjadi harus, kenapa ini menjadi tidak boleh gitu. Jadi hal-hal seperti ini, tujuan-tujuan baik seperti ini rasanya memang bukan kamu harus begini karena begini, tapi konstruktif gitu, harus didiskusikan agar dijelaskan secara dan mereka paham betul. Benar. Nggak hanya bilang oh ini pakai badge badge Indonesia di sini atau bendera Indonesia ini wajib, atau merasa kamu harus ini nggak wajib, kamu nggak boleh masuk sekolah. Jadi lebih jelaskan ini tuh guys, ini tuh lebih kayak membuat kalian kontrol, kalian tuh tahu kalian tuh belong ke negara mana, belong ke certain country, belong to certain people gitu. Jadi kamu merasa bangga menggunakan ini dan kamu akan senantiasa jaga perilaku kamu, inspire other people to do the same thing gitu. Jadi kamu bangga seperti memiliki ini. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri ya Mister, kalau untuk mengenakan seragam untuk hari-harinya itu sebenarnya udah diatur sama pemerintah untuk di sekolah-sekolah kebangsaan. Jadi kita seragam kita untuk yang untuk anak sekolah dasar kan putih, merah. Tapi memang kalau misalnya untuk ketentuan menggunakan celana panjang, celana pendek seperti itu memang tidak ditentukan sama pemerintahnya. Dan masukannya itu bagus banget, aku setuju sama Mr. Aziz dan Mr. Sastra kalau misalnya harus didiskusikan. Karena memang itu yang jarang sekali terjadi di kelas mengenai diskusi mengenai peraturan. Kenapa sih harus pakai seragam ini? Kenapa harus mengenakan badge merah putih? Itu yang jarang sekali didiskusikan. Dan kadang-kadang kita tuh beberapa siswa itu saking jarang didiskusikan mungkin suka ngimprove sendiri. Rok yang seharusnya di bawah lutut tiba-tiba di atas lutut. Yang tidak boleh begini, bajunya tiba-tiba disempitin banget ya. Tapi pernah nggak sih kalian improvisasi dengan seragam sekolah? Aku nggak pernah ya? Laki-laki mungkin jarang ya, tapi kalau banyak juga sih apa celana yang dikecilin tuh banyak laki-laki. Aku nggak, mamaku nanti bisa kena rotan kalau aku sabi. Kalau cewek-cewek itu kan dikasih dikecilin dikit biar ngepas gitu kan ya. Biar shaping ya. Tapi itu aku paham sih. Biar shaping. Terus roknya aku pernah, tapi aku nggak ngepres. Aku tuh roknya kan harusnya pendek. Ngepres tuh ketat ya. Iya. Roknya harusnya pendek, kalau yang panjang itu yang harus berhijab ya kan. Aku improvisasi, aku pakainya rok panjang terus rempel ya. Kirain improvisasinya roknya di atas, bajunya di bawah. Enggak ya? Takut ya? Takut. Tapi endingnya di ini sih masuk ke ruangan apa? Bimbing konseling ya, kamu di sidang. Iya. Karena mungkin waktu itu ya jujur ya dulu Mister ada keinginan untuk pengen deh dikecilin celana. Dulu tuh ada celana model pensil gitu loh yang kecil. Makin ke bawah makin kecil. Itu banyak sekali tuh teman-teman cowok laki-laki yang pakai itu gitu. Pengen rasanya Mr. Sastra dan Mistika untuk mengikuti tren itu, tapi balik lagi ke rumah tuh kayak ya Allah ngejahitnya nanti perlu uang lagi gitu, nanti sayang banget uangnya untuk ini orang, sementara kita aja jajan masih dari orang tua gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Kebetulan aku keluarganya dari guru semua gitu. Jadi hal-hal yang melanggar kayak begitu tuh kayaknya aku harus berhadapan dengan mamaku dulu kalau aku berbuat sesuatu seperti itu gitu. Jadi nggak pernah. Wah, menarik banget nih, topiknya ringan tapi penuh makna. Ternyata hanya dengan memasang badge jalur gemilang aja tuh
maknanya banyak dan dalam dan dibawa diskusi berarti menarik banget ya untuk kita simak bersama-sama. Semoga menarik juga buat kalian teman-teman ya. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. From us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone, assalamualaikum.